Halo saudara-saudara semua. Hari ini gue mau nyoba untuk motovlog. Dan tujuannya gue mau ke rumah temen gue yang ada di Bekasi. Dan dia udah lama banget gue nggak main ke tempatnya, dan dia baru buka toko tentang kitchen set gitu sih, desain interior. Dan ini mungkin pertama kalinya gue motovlog. Dan tadi juga sempet nyoba nerbangin drone, tapi maksudnya sih pengen nyobain ngambil footage aja, memperbanyak footage gue di drone. Dan kayak sebenarnya gue udah dari kemarin pengen nyoba, cuma kondisi cuacanya di luar beberapa hari ini Jakarta tuh lagi mendung dan anginnya pun banyak, kencang-kencang pula. Dan tadi pun juga gue nerbangin drone agak deg-degan. Gue nyoba nerbangin di atas rumah gue, deg-degan banget. Dan akhirnya gue ke lapangan, itu pun juga masih belum terlalu maksimal karena itu dia tadi anginnya kenceng banget. Lagi ngecat nih orang. Agak mendung dan angin juga masih lumayan kenceng. Kalau kata Kasino di film Warkop, udah kayak ikan bakar dianginin. Nih, tadi gue habis coba nerbangin dan baterainya masih panas, jadi gue coba anginin aja biar cepet dingin, adem. Jadi begitu saudara-saudara, gue sekarang mau siap-siap dulu, prepare buat coba untuk hari ini ngemotovlog. Dan tujuannya ke tempat teman gue, sekalian silaturahmi dan sekalian buat ngevlog tempatnya dia yang baru sekarang. Oke? Dan mungkin nanti bakalan gue coba share footage gue tentang footage gue hasil drone. Dan anginnya benar-benar kenceng. Nanti kalian lihat sendiri aja kayak gimana kelanjutannya. Oke saudara-saudara, gue udah rapi, gue udah siap, alat semua udah disiapin, tinggal jauh. Let's go. Oke guys, balik lagi saudara-saudara semua. Baiklah, sekarang first time gua nyoba untuk mulai ngevlog, tapi pakai motor. First time-nya gitu loh, pakai motor, mulai motovlog hari ini. Motovlog gue kali ini sekarang gue mau tujuan mau ke rumah temen gue yang ada di daerah Bekasi. Dan udah lama banget gue belum ketemu dia lagi.
Dengar-dengar sih katanya dia bilang dia udah pindah. Dulunya dia memang punya apa, dia punya distro, sekarang udah pindah. Sekarang dia benar-benar menggeluti bidang kitchen set, desain interior gitu. Bentar, ada kereta lama banget. Teman gue ini memang dulunya buka distro Why Not, tapi memang sekarang masih buka, tapi dia udah nggak totally lagi di distro. Sekarang dia menggeluti bidang yang dia benar-benar passionnya, yaitu membuka dia membuka kitchen set. Dia menggeluti desain interior banget, dan dia sekarang benar-benar usaha sendiri tanpa ada dia benar-benar usaha sendiri tanpa ada bantuan dari siapa-siapa lah, istilahnya kayak orang lain. Ada juga benar-benar usaha dari nol. Nah dulu itu gua dia buka kitchen set di samping WL gua gitu loh, jadi tetanggaan lah, dan kita bersahabat sampai sekarang gitu. Dan teman gue yang satu lagi udah pindah ke Surabaya. Kita sebenarnya ada bertiga. Padahal sebelumnya ada berapa ya? Ada berlima apa 8 gitu. Agak lumayan banyak. Kita bersahabat, ya, cuman mengerucut. Akhirnya ya udahlah. Mungkin karena kesibukan dan lain hal waktu juga bisa. Ya udah, akhirnya sekarang menurutnya dari berdua doang, tapi komunikasi masih jalan, tidak memutus tali silaturahmi. Enaknya lewat Kalimalang aja deh, lewat Kalimalang. Oke. Ngomong-ngomong tentang motovlog, kali ini gue mau kasih tahu aja motovlog itu ya, ini seperti apa sih gitu kan, yang setahunya gue aja bang. Jujur sebelumnya itu emang gue bikin vlog tentang pembuatan mountnya sekarang yang lagi mounting untuk kamera action untuk dipakai di helm. Oke. Kita lihat dulu nih, tuh lost lagi kan. Ya itu karena pengkerucutannya itu gitu kan, jadi banyak banget yang ada putar balik lah, ada yang lawan arah lah. Aduh susah banget deh pokoknya. Bener-bener semrawut nih jalanan daerah sini, daerah mau arah ke Jambul ya, Cililitan, mau arah ke PGS. Udah deh, gue lebih baik lewat Halim, lewat Dewi Sartika aja buat mengarah ke Kalimalang. Nah, balik lagi tadi ke motovlog. Gue suka gitu, kadang suka berbagi sharing di motor gitu ya, di motor. Dan gue juga suka editing video. Lanjut, ada yang nyebrang lagi. Suka editing video, dan kebetulan juga gue punya pengetahuan di bidang otomotif, khususnya sepeda motor. Lumayan lah, bisa nanti saling sharing pengalaman gue karena memang pengalaman gue di bengkel ya, dan usaha gue di bengkel motor. Jadi sedikit-sedikit bisa gue sharing lah, tips-tips, trik segala macam bagi segala motor merek ya, khususnya motor-motor Jepang gitu loh. Karena kalau kayak motor-motor Itali belum pernah nanganin sih, tapi ya kepengen nanganin. Oke, nggak akan pernah selesai macetnya kalau belum selesai nih pembangunan ini. Bener,
Jadi lucu kalau ada yang bilang, wah gimana sih nih macet nih segala macam. Ya udah, kalau emang macet ya cari jalan lain atau enggak cari alternatif transportasi lain. Selesai kan urusan. Udah tahu rawan macet, udah tahu jalannya sering macet, atau enggak berangkat pagian, atau enggak berangkat pada saat lagi pada sepi jalannya, masih sepi. Aneh aja gitu kan. Tapi kalau ini kayak gitu, udah tahu ada pembangunan ya pasti otomatis macet gitu kan. Udahlah, pemerintah udah tahu yang terbaik buat kota ini. Nggak usah dikeluh-keluhin, nggak usah disalah-salahin. Emang dasarnya begitu kok, ada pembangunan. Mau sampai kapan pembangunan ini nggak akan berjalan? Nanti mangkrak pembangunannya, dicelotehin lagi, dibikin meme lagi. Aneh gitu loh, aneh banget. Dibikin jalan tol kalau nggak salah nih, udah mau jadi nih, sebentar lagi bikin tembus-tembusnya langsung ke pusat kota, jadi nggak ada yang lewat bawah. Bukan lewat, nggak ada yang lewat bawah, maksudnya kalau mau cepet lewat atas gitu bayar, tapi karena jatuhnya masuk tol tuh. Nah bahasa ya, aduh, ini kan itu bahas motovlog tadinya ya kan. Ya intinya motovlog yang gue tahu adalah tempatnya berbagi, sharing, tapi dengan cara yang lain gitu loh. Cara yang lain itu dalam artian gini, kita kan lagi sharing nih, cerita deh, tapi dengan menggunakan sepeda motor gitu kan. Sharingnya kita videoin dan kita bikin sharing tentang tentang masalah-masalah yang dihadapin segala macam. Something like that lah ya. Jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu. Tol ini Bekasi Cawang Kampung Melayu. Jadi kalau orang-orang yang dari Bekasi lewat tol ini cepat. Motovlog itu bisa punya tujuannya pergi, bisa juga punya tujuannya pada saat pulang, atau hanya muter-muter aja pada saat daerahnya dia yang dia tahu segala macam, untuk melihat kondisinya, terus sambil sharing apa yang ada dalam ide lo gitu loh. Dan lumayan susah sih nyari ide untuk dibahas kalau lagi motovlog, tapi yang penting ide itu tumbuh karena keinginan kita aja sih, yang pengen ngebahas ide itu gitu loh. Kalau aku pengen, percuma, nggak akan berkembang idenya, pasti jadinya maksa gitu loh idenya. Yang penting misalkan keadaan lo apa, lo lagi ngerasain apa, ya ide lo itulah yang lo harus sharing gitu kan. Dan lo cerita di situ, cerita aja gimana yang menjadi ya kayak orang curhat sih sebenarnya, tapi curhat dalam arti bukan pribadi ya, masalah pribadi dibawa-bawa enggak, tapi masalah umum lah yang keseharian kita yang sering kita hadapi segala macam. Itu sih paling sifatnya keadaannya ekstrim gitu loh, yang keadaannya nggak safe gitu, yang nggak zona santai gitu ya. Atau ya kalau santai ya it's okay gitu loh. Kalau nge-vlog di tempat yang nggak terlalu pakai banyak aktivitas, silakan. Ini kamera action kadang suka ngakal ini kayak gitu tuh gimana. Terus bakalan timbul pertanyaan. Terus kalau gitu nggak boleh dong motovlog kalau nggak punya kamera action. Nggak ada yang bilang lu tuh boleh nggak bolehnya lu kalau lu pakai kamera action untuk motovlog. Nggak ada yang bilang begitu.
Yang paling penting adalah kesiapan. Itu juga mempermudah diri lu sendiri gitu loh. Mempermudah diri lu sendiri. Yang paling penting adalah persiapan. Sekarang ini kamera sih banyak kok yang murah, malah lebih murah daripada HP lu. Kenapa nggak lu bisa beli? Banyak ada harga 300-an kok bisa kebeli. Udah sekalian sama mountingnya. Itu kayak gitu ya, udah urusan selesai gitu loh. Ngapain pakai maksain diri kita? Ya udah nabung. Nggak punya uang ya nabung. Nggak usah keluyuran dulu, nggak usah jalan-jalan dulu, nggak usah jajan-jajan yang aneh dulu, nggak usah nongkrong dulu, buang-buang duit ke makanan lah segala macam. Nggak usah lah kayak gitu-gitu dulu. Kalau emang mau niat pasti ada jalan kok. Jadi mulai sekecil-kecil kayak kita ini 300.000, 200.000 mah pasti ada. Kalau nggak nyari yang second, semua mah bisa asalkan kitanya yang mau. Selama ada niat pasti ada jalan. Dan kalau niat kita itu diridhoi, jalannya pun juga diridhoi, ada aja gitu loh. Yang penting kitanya sendiri untuk apa, kepengennya apa, niatnya apa. Jangan yang niatnya nih cuman buat kekinian lah atau apa, ya itu dia udah salah, ya pasti ada aja nanti kendalanya. Ada prosedur-prosedur yang paling tidak diikuti gitu loh. Semurah-murahnya toh juga yang merasakan diri lu sendiri nanti. Semahal-mahalnya toh juga yang merasakan diri lu sendiri. Efeknya pokoknya dalam persiapan itu ya diri lu sendiri, lu juga gitu loh. Lu juga yang akan dapat. Tuh kalau buat gue motovlog tentang alat ya, membahas tentang alat itu ya seperti itu. Sekarang editing misalkan, kalau mau editing setelah kita udah rekam dengan peralatan yang kita punya, terus kita mau editing, gimana coba? Apa kita masih tetap mau pakai HP untuk mengediting? Sah-sah aja mau gunakan HP ya sah-sah aja, asalkan menguasai cara kita menggunakan aplikasi yang ada di HP untuk mengedit video. Itu pertama. Kedua, saran gue ya agar bisa lebih dinikmatin oleh YouTuber yang lain dan juga para penikmat YouTube, saran gue sih pakailah PC atau enggak laptop. Nggak punya juga minjem, nggak punya juga ke warnet, urusan selesai. Yang penting tuh ada niat gitu loh. Yang penting punya niat. Nggak bisa juga kayak gitu semua, nggak bisa. Ya udah, pakai HP lu, pelajarin bagaimana cara ngedit segala macam pakai HP, selesai urusan. Dan selanjutnya adalah koneksi internet. Kita tahu untuk mengupload sebuah video ke YouTube itu membutuhkan jaringan internet yang lumayan cepat lah ya. Kalian bisa upload di mana saja. Kalau lagi nongkrong ada wifi di cafe yang lumayan kencang, berapa Mbps nya, sekalian lah buat upload video. Atau enggak ke warnet untuk upload video, atau enggak beli paketan data yang giganya lumayan, yang kuota giganya lumayan buat upload video. Tapi gue saranin jangan sih kalau buat upload video pakai kuota, karena gak bakalan terukur deh, pasti nyedot boros banget datanya. Kasihan nanti kalian buat komunikasi jadi tersendat-sendat, biayanya juga lumayan mahal. Ya paling itu aja sih jaringan internet yang kalian harus punya dan harus ada gitu loh.
Dan kalaupun mau ngebahas masalah, misalkan nih mau ngebahas masalah di seharian kita, kalau bisa yang bermanfaat juga sih, yang ada manfaatnya juga, yang bisa kalian sharing, atau kalian memang benar-benar mau nge-review tentang bagaimana berkendara yang baik, naik sepeda motor yang baik, segala macam. Ya ada Abang Grab. Ngomong-ngomong nih, ada bahasan tentang ojek online ya kan tuh, kayak gini sekarang nih, tiba-tiba gue dapet bahasan tuh gara-gara gue ngeliat ada Abang Grab. Jadi gue ngeliat ada kayak bahasan untuk ojek online. Ya kayak gue sekarang nih, gue bisa ngebahas nih tentang ojek online. Contoh, kayak misalkan gue punya pengalaman tentang ojek online. Jadi gue punya pengalaman, yaitu gue pernah ngikut ojek online, khususnya Gojek. Waktu itu gue pernah ngikut Gojek, dan gue lumayan banyak dapat informasi dan lumayan banyak dapat ilmu. Bener, Gojek itu ternyata banyak manfaatnya loh. Kalau kita ngambil dari sisi positif, dia benar-benar memberikan banyak manfaat. Pertama, pembelajaran tentang berkendara dan berlalu lintas yang baik itu seperti apa. Orang-orang jadi merasa terdidik dan termotivasi sih, lebih tepatnya, untuk berkendara dengan baik gitu. Keren tuh dia, karena di sana nanti ada RDL, jadi untuk driver license gitu. Jadi ada diajarin gimana cara bawa motor yang baik, cara pengendara yang baik, segala macam. Asli gokil, dan dapat ilmu. Jadi kayak contoh, safety ridingnya tuh dapat gitu loh, dapat banget. Dan itu bermanfaat buat diri kita sendiri, dan juga bermanfaat juga buat orang lain. Kenapa? Kita bisa sharing ilmu itu yang kita dapat pada saat RDL, kita kasih tahu ke orang lain. Itu safety riding bener-bener gitu loh. Itu pertama. Kedua, kita jadi melek teknologi asli. Kita tahu Android itu sebagai awam ya, orang-orang awam tuh hal yang nggak bakalan orang pada tahu gitu, hal awam itu. Bener, nggak bakalan ada yang tahu. Itu kan hal-hal yang nggak terlalu orang banyak ngerti gitu ya. Kayak apa sih gitu kan Android segala macam penggunaannya. Tapi itu dia, karena akhirnya dia ngerti gitu loh. Gojek itu butuh aplikasi. Nah, aplikasinya itu seperti apa, bagaimana, dan akhirnya mereka mengerti penggunaannya Android segala macam. Jadi orang yang dulunya pada pakai candy bar, HP-nya segala macam, sekarang udah melek teknologi, akhirnya dia ngerti gimana caranya penggunaan HP Android. Gokil, banyak banget ilmu-ilmu bermanfaat gitu loh. Orang-orang tua jadi melek teknologi. Dan juga di situ bagi yang muda-muda kayak gue gini, masih muda lah istilahnya, tahu bagaimana teknologi, kayak misalkan ngerut HP. Itu biasanya itu kalau orang mau apa sih namanya, mau pasang tuyul gitu. Jadi orangnya di mana, tuyul motor pinnya ada di mana, itu HP di root ternyata. Jadi kita dapat informasi lagi tambahan, kita bagaimana cara programming HP Android loh, akhirnya install segala macam, paham semua, tinggal ngikutin aja cara-caranya, tutornya kayak gimana. Wah, pokoknya lumayan banyak ilmu yang bakalan didapetin gitu loh. Dan belum lagi dari kita yang bisa
Ini bukan ya? Katanya deket Bank Mandiri. Oh nggak salah lewatin ini. Oh iya masih ngelewatin. Bentar lagi nih kita udah mau nyampe. Katanya sih ngelewatin jalan layang. Bentar lagi nih kita udah mau nyampe. Oke. Paling segitu aja dulu YouTube yang kali ini bisa gue tapi segitu aja dulu yang bisa gue kasih kali ini. Saya tadi udah gue cek tuh, minta di upload kali. Nanti sih gak doi. Oke, paling segitu dulu yang bisa gue kasih tahu, bisa gue review kali ini. Bentar lagi gue mau nyampe ke tempat teman gue yang ada di Jati Bening nih, sekarang daerahnya Bekasi. Nah, itu dia tempatnya. Jangan lupa jangan lupa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Halo, Assalamualaikum, mana Agus? Ya iyalah, kan rame-rame. Keisha, awan, aduh, mirip banget ya lu Long. Hei, Mbak. Angkanya nggak diajak gitu. Lagi kerja. Makan. Gue tau gitu dulu. Belum uangnya ya. Ini juga harus bayar polisi ya. Ditahan aja dulu. Direhabilitasi. Ditahan. Jangan naik persidangan. Kalau masih tega ya udah masukin persidangan. Vonis berapa tahun. Terakhir kemarin sih Ini kalau mandi direndam minyak wangi bro. Enggak usah udah. Udah cukup nih udah minum. cukup. Ini buat siapa ini? Makanan suka ngapain? Itu kita telepon kan sama ininya kan. Iya. Gimana Mas? Ke dalam Pak? Ada. Kenapa? Harganya kenapa naik tiba-tiba? Saya bilang gitu. Kenapa harganya tiba-tiba naik ini? Iya. Oh begitu ya Mas. Oh iya udah saya nggak lanjut lagi, saya nggak bakal telepon lagi. Gimana Mas? Sekarang udah promo lagi? Enggak. Oh. Tujuannya Sekarang CC 150 masa lu kasih premium? disarankan malah premium atau pertalite. Enggak. Kalau pertama malah ini dari orang dealernya nih ya bilang. Kenapa ya? Oh, malah rusak Alasannya bro. bukan, Apa? alasannya tankinya kalau pakai pertama gampang cepat rusak. Kenapa emang? Kerak. Lo kerak kan adanya di premium. Bukan, katanya gini nih alasannya ya, kalau yang premium itu kan dia keluar ada oli-oli dikit. Itu katanya tuh di apa namanya di tangki malah bagus. Di tangkinya, soal di tangkinya. Kalau ke pertama kan jadi bersih, jadi kering ya. Gampang kropos katanya gitu tuh. Ini orang yang ngantar NMAX nih. Ya udah lu ikutin aja. Nah, makanya benar lu. Karena gua nggak pernah kayak gitu. Pasti kalau yang CC 150 ke atas mesti pertalite minimal. Ini makanya kemarin gue nanya. Kan kompresinya tinggi. Iya. Kalau motor-motor lama bro malah bagus pakai premium. Kompresinya beda bro. Apalagi 2 tak. Kalau pakai premium masih cocok aja. Teknologi mesin lama beda main 4 tak injection. Iya.